itu meminta dia untuk aborsi gitu. Sehingga waktu itu yang dikenakan adalah tidak pada proses aborsinya, tapi lebih pada perkosaan terhadap anak. Itu satu dari sekian kasus yang ada di Jombang. Nah, selanjutnya di bentuk kekerasan. Di dalam Permendikbud 46 2023 ini menyebutkan ada 7 bentuk kekerasan gitu ya. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, kemudian diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, ini menjadi hal yang unik gitu ya. Seperti apa kebijakan yang mengandung kekerasan gitu ya. Di dalam Permendikbud ini disebutkan salah satunya adalah terkait pengaturan penggunaan seragam. Itu menjadi itu dianggap sebagai salah satu kebijakan yang mengandung kekerasan. Mengingat kita sudah diajarkan bahwa Indonesia itu adalah beragam, Indonesia itu tidak hanya Islam gitu. Kemudian Indonesia itu tidak hanya Jawa. Artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang itu juga harus diakomodir oleh dunia pendidikan gitu ya, sehingga ya membuat dunia pendidikan itu tadi katanya Bu Nadro yang inklusi, yang toleransi gitu. Kemudian bentuk kekerasan lainnya. Ini jika di Permendikbud 46. Nah, saya akan langsung pada kekerasan seksual. Kalau di dalam Permendikbud ini disebutkan itu ada 26 bentuk. Dan itu mulai yang paling ringan, tidak paling ringan ya, kalau ngomongin kekerasan itu tidak ada yang dikategorikan ringan apa enggak, tapi ya sudah kejahatan gitu. Tapi ketika dilihat dari yang dilakukan itu yang tidak sampai perkosaan gitu, ini adalah penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik. Nah, ini yang kerap kali dialamin oleh remaja-remaja gitu ya, ketika anak-anak yang menginjak di usia 11-12 atau awal-awal masuk SMP, ketika terjadi perubahan hormonal, kemudian emosi yang tidak stabil karena masa pubertas. Nah, ini menjadi kerap kali tampilan secara fisik berubah, kondisi tubuh juga berubah. Nah, ini kerap kali perundungan itu sering kali muncul gitu kan. Nah, maka salah satunya ya mohon maaf sekali, misalnya manggil temannya dengan karena temannya kecil, tinggi dipanggilnya cungkring, misal ini. Itu salah satu atau sebutan-sebutan yang lain. Kemudian sampai pada ada perbudakan seksual, ada pemaksaan sterilisasi yang ini sebagian besar itu diambil dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Pelecehan seksual non fisik, jangankan di sweet-sweet, kita dilihat dari atas ke bawah yang sampai membuat kita merasa tidak nyaman, itu sudah masuk di dalam kategori kekerasan seksual non fisik gitu ya. Apalagi sampai pada di sini ada sampai perkosaan, sampai ada, ini tidak dalam rangka berkata jorok atau apa, tapi ini dalam rangka belajar, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, sampai ada penetrasi penis vagina, itu juga dijelaskan di dalam Permendikbud 46 ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah disampaikan juga bahwa kekerasan itu tidak hanya terjadi secara fisik, secara langsung, tapi juga secara digital, secara dunia maya gitu ya. Memberikan kita pengetahuan bahwa ketika kita menggunakan media sosial, maka secara tidak langsung bahwa kita sudah punya dua tubuh, tubuh secara fisik dan tubuh secara maya gitu. Artinya yang perlu kita berikan perlindungan tidak hanya tubuh secara fisik, tapi juga tubuh secara maya atau secara digital gitu. Nah, kerap kali juga misalnya kita
misalnya ada forum pertemuan atau misalnya forum seperti inilah yang kita sama-sama online, kemudian screenshot foto, kemudian ada foto salah satu dari anggota yang ada di forum ini dijadikan stiker, dijadikan meme atau apalah. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang sebenarnya adalah kekerasan berbasis elektronik begitu. Atau salah satu hal lagi adalah terkait membagikan nomor handphone misalnya. Misalnya saya ingin minta nomornya Bu Yuna ke Bu Nadro gitu kan. Nah, ini sebenarnya meskipun Bu Nadro itu teman baik Bu Yuna gitu kan, ini tidak diperkenankan itu langsung memberikan nomornya ke saya gitu. Maka harus dikonfirmasi dulu ke Bu Yuna bahwa saya minta nomornya Bu Yuna diizinkan apa enggak, kalau sudah bilang oke baru diberikan ke saya gitu. Ini menjadi hal yang sebenarnya terkesan sepele gitu kan, tapi ini menjadi memungkinkan menjadi potensi adanya kekerasan. Di beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada remaja adalah, jadi saya masih ingat gitu kan ketika rame-rame BBM, kemudian awal-awal adanya WhatsApp, itu kerap kali kalau misalnya saya ganti nomor nih, atau saya ganti, kalau istilah waktu itu ganti PIN BB gitu misalnya. Nah, kemudian ada teman saya ini yang nge-share nomor saya, entah nge-share PIN saya gitu kan, yang mungkin niatnya adalah biar teman-teman yang lain tahu kalau nomor saya ganti. Tapi yang harus dipahami adalah bahwa tidak seluruh kontak yang ada di HP kita itu juga dimiliki oleh orang yang nomornya atau PIN-nya kita sebar. Jadi banyak kasus yang pelaku itu dapat nomornya korban itu dari temannya yang share, kemudian iseng di chat, kemudian ngajak ketemu dan semuanya lah, sampai ada kekerasan. Bahkan tidak hanya kekerasan seksual, ada yang sampai anak ini dibujuk rayu untuk mau diajak keluar, bahkan sampai sepeda motornya itu dijual. Itu di Jombang ada. Ini masih skup kekerasan seksual gitu ya, belum bentuk diskriminasi dan intoleransi. Saya senang sekali tadi Bu Yuna mengawali dengan mengucapkan salam itu dengan berbagai tidak hanya assalamualaikum gitu maksudnya. Ini bukan dalam rangka mendiskriminasi salah satu, tidak, tapi ini adalah salah satu upaya kecil gitu ya yang menurut saya bisa kita lakukan untuk mengenalkan bahwa Indonesia itu memang beragam gitu. Dan kita tidak bisa mengakui bahwa Indonesia itu hanya aku saja gitu. Tapi kan ada teman kita, ada tetangga kita yang mungkin secara agama berbeda, suku berbeda gitu. Nah, selanjutnya adalah pada kewajiban satuan pendidikan. Nah, di dalam Permendikbud ini gitu ya, Permendikbud 46 tahun 2023 ini ada beberapa hal yang itu menjadi kewajiban satuan pendidikan, baik PAUD, SD, SMP, SMA, baik pendidikan formal maupun non formal, untuk setidaknya melakukan 3 hal. Yang pertama adalah penguatan tata kelola. Nah, penguatan tata kelola ini terdiri dari beberapa hal, nanti akan saya kupas setelah ini. Kemudian satuan pendidikan wajib melakukan edukasi gitu ya. Kemudian wajib juga penyediaan sarana dan prasarana. Nah, saya akan mencoba mengutip terkait tata kelola. Nah, edukasi sarana prasarana tadi itu tidak akan bisa berjalan maksimal ketika tidak tata kelola ini yang akan diperbaiki terlebih dahulu. Karena di dalam tata kelola ini ada 6 hal yang seyogyanya dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang pertama adalah penyusunan dan pelaksanaan tata tertib bahwa tidak boleh ada kekerasan di sekolah. Nah, hal ini diwujudkannya dalam apa? Bisa juga dengan kebijakan, mungkin dengan surat keputusan kepala sekolah kah, atau ada kesepakatan bersama dengan institusi yang lain yang fungsinya adalah untuk mendukung pencegahan dan juga penanganan. Selanjutnya adalah terkait pembelajaran, memastikan bahwa di dalam
proses pembelajaran, seluruh elemen yang ada di dalam institusi pendidikan, entah itu murid, entah itu pendidik, entah itu warga sekolah, kemudian wali murid ataupun siapapun, ini di dalam proses pembelajaran itu tidak diperkenankan sama sekali melakukan kekerasan. Kemudian selanjutnya, nah ini yang paling menurut saya menjadi sangat ekstrim, sangat keren di dalam Permendikbud ini adalah terkait pembentukan TPPK, Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan. Nah, jadi ketika ada tata tertibnya, kebijakannya jelas, kemudian pembelajaran bisa berjalan, maka harus dibentuk siapa yang bertugas untuk memastikan bahwa sekolah kita ini bebas dari kekerasan, maka sekolah harus bentuk yang namanya tim. Tim ini terdiri dari siapa nanti akan saya sampaikan. Kemudian tidak hanya membentuk tim, tapi sekolah juga diharapkan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang keterkaitan, misalnya dengan kepolisian, kemudian dengan puskesmas, atau dengan lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Kalau polisi bisa saja misalnya menyampaikan terkait aturan-aturan terkait perlindungan anak atau terkait bahaya narkoba mungkin selama ini yang sering ya. Kemudian juga misalnya kalau puskesmas ini membincang terkait kesehatan reproduksi yang ini menjadi salah satu bagian penting untuk untuk mencegah kekerasan seksual. Kemudian, nah setelah 5 hal tadi maka yang tidak boleh terlewat adalah evaluasi dari pembelajaran dari beberapa program gitu kan. Evaluasi itu hanya dilakukan ketika menjelang adanya lomba. Nah kalau di Permendikbud ini itu dijelaskan bahwa ini harus dilakukan secara berkala dan tidak ada kebutuhan terkait ini sekolah mendapatkan nominasi ABCD, yang artinya bukan sekolah kita bebas dari kekerasan bukan karena memang bukan karena ini ya bukan karena ada kompetisi, tapi memang kita membangun sistem yang ramah pada seluruh warga sekolah. Nah, selanjutnya terkait tim pencegahan penanganan kekerasan. Nah, ini itu siapa saja gitu kan. Anggotanya harus ganjil yang pasti. Kemudian minimal 3 orang. Nah, 3 orang ini itu diambilkan dari unsur mana saja? Itu dari pendidik dan juga dari komite sekolah. Kenapa komite sekolah menjadi sangat penting dilibatkan gitu kan ya? Karena tadi gitu kan bahwa Permendikbud 46 ini dia ingin membentuk mekanisme yang menyeluruh, mekanisme yang integrasi. Jadi tidak hanya ini menjadi tanggung jawab mutlak sekolah, tapi orang tua, komite sekolah, mereka juga punya tanggung jawab gitu kan. Akhirnya akan terjadi harapannya sebenarnya adalah bagaimana baik institusi pendidikan maupun komite ini memiliki kesepahaman yang sama bahwa kekerasan itu memang tidak boleh. Kemudian jika memang dibutuhkan boleh menambah tenaga administrasi gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa jumlahnya harus tetap ganjil. Sebenarnya itu gitu ya secara singkat ketika membahas tentang Permendikbud 46. Nah, saya ingin ini menjadi ruang diskusi yang terbuka, ruang diskusi yang aman juga gitu kan. Jika ada cerita-cerita yang nanti muncul di dalam forum ini, maka cerita-cerita itu akan hanya keep di kita. Itu juga salah satu cara menjaga kerahasiaan begitu ya. Tapi hal-hal baik yang bisa kita bawa dan kita tularkan di institusi kita masing-masing itu yang kita bisa ambil. Begitu Bu Nadra, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Navita, paparannya keren sekali sih. Tapi saya yakin Bapak Ibu masih belum sepenuhnya bisa mencerna mungkin ya, masih butuh waktu untuk memahami. Nah, oleh karena itu disilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya maupun ingin
bahasa saya sharing mungkin ya. Jadi apa-apa yang menjadi situasi yang mungkin sulit dihadapi oleh Bapak Ibu di sekolah itu boleh disampaikan di sini, karena sekali lagi disampaikan bahwa di sini juga menjadi ruang aman Bapak Ibu belajar tentang kekerasan atau bagaimana sih potensi kekerasan itu bisa ada di sekolah gitu. Monggo, ini ada yang sudah angkat tangan, satu, Bu Afi. Bu Afi apakah bertanya atau menyapa? Bapak Ibu yang lain monggo. Oke, sepertinya ini masih, oh ada, oke. Oh belum. Oke, sepertinya mungkin perlu waktu lagi untuk memahami gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru ini kan ada dari berbagai macam jenjang, ada TK, ada mungkin PAUD, juga ada SD, SMP, dan setingkat SMA. Bagaimana Bapak Ibu guru ini memahami setiap perkembangan murid-murid yang beda-beda ini, paling nggak itu tahu kira-kira ini untuk anak kecil gitu ya, kecil itu artinya usia SD, usia SD ke bawah, dan pra-remaja sampai remaja, itu kira-kira hal yang paling penting diketahui Bapak Ibu itu apa? Mungkin bisa itu. Tapi ini kayaknya ada yang angkat tangan ini. Ibu Sri Jufri, boleh open kameranya Bu? Ibu Sri Jufri. Ya, Bu. Oke, Bu Sri Jufri, boleh langsung menanyakan pertanyaan Bu, disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah menarik sekali ini topiknya dan sering sekali terjadi di kasus di sekolah ini seperti ini. Anak-anak itu ya guru baru saja keluar dari kelas, kadang sudah ada yang datang ke kantor, Bu, ini ngelokno saya, Bu, ini ngelok. Waduh, ini yang bikin kadang kita sebagai guru, ya Allah, ini meskipun sudah nasihati, tapi kira-kira mohon solusinya bagaimana kira-kira ini untuk bisa bisa mengatasi yang seperti itu. Namanya anak-anak. Kadang kita beri pengertian, kita larang, tapi ya sama saja. Bahkan ada sering sampai sudah kelas 6 itu, ini ngelokno bapak saya, Bu, nyebutin nama bapak saya. Gitu, seperti itu. Banyak sekali. Yang kedua, mungkin ini juga termasuk dari pembahasan yang disampaikan Bu Novita pada saat jam pelajaran. Ini kasus yang sudah terjadi, ini baru saja terjadi. Tadi saya dapat laporan ini anak-anak itu sering masih jam pelajaran izin pipis gitu. Kadang satu baru izin langsung geruduk-geruduk semuanya izin pipis Bu, jangan gitu. Ya mungkin saya sebagai guru juga merasakan mungkin pembelajaran yang saya berikan itu tidak menarik, atau mungkin anak-anak karena sudah sering terbiasa diberi izin, akhirnya dari guru-guru sebelumnya yang tidak terlalu memperhatikan itu, akhirnya dibuat alasan mereka ingin keluar, izin pipis Bu, izin pipis gitu. Akhirnya pada saat pembelajaran saya hari Kamis kemarin itu, karena saya sudah dapat laporan ini sering sekali anak-anak, ada yang gurunya lagi di kamar mandi, siapa di dalam, sampai guru-guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 ngantri di depan pintu kamar mandi seperti itu. Terus kemarin Pak gurunya, Bu, kalau iya saya dikepung sama anak-anak yang mau ke kamar mandi, ini gimana kelas, pokoknya semuanya banyak. Terus ya Allah, ini padahal jam istirahat, ini semuanya geruduk-geruduk ke kamar mandi seperti itu. Enggak jam istirahat sih, belum jam istirahat, baru ditinggal gurunya aja sebentar. Terus dan akhirnya pada saat jam pembelajaran saya kemarin terakhir itu, ada yang izin pipis, Bu, izin pipis.
diantar sama ini, saya bilang, aduh baru saja bel masuk istirahat, Bu Guru sudah kasih izin. Kenapa tadi pas waktu istirahat nggak pipis, ini sudah Bu Guru udah di dalam kelas baru mau izin pipis, seperti itu. Terus mungkin saya bilang duduk sebentar, nulis dulu gitu. Tapi sebelumnya saya sudah pada saat sholat, karena kita sholat ke musola belakang, saya bilang, kalau yang mau pipis dulu di sekolah, baru kita ambil wudhu. Jangan antri di musola seperti itu. Akhirnya mungkin anaknya karena waktu mau sholat itu tahan untuk pipis. Oh iya. Maksudnya pipis di celana kelas 4, Bu. Ya Allah, akhirnya saya tadi dapat laporan istri, ini anaknya kemarin ini guru gitu. Akhirnya nggak kebelet. Ini mengatasinya ini bagaimana? Ini anak-anak yang benar-benar jujur mau pipis itu yang mana? Apakah ini kekerasan atau bagaimana ya, Bu? Mohon solusinya, berbaginya. Cukup itu, Bu. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Jufri. Kelas 4 SD ya, Bu ya? Ya, kelas 4. Kelas 4 SD, oke. Lumayan. Saya bisa memahami betapa pengkondisian kelas pada saat pembelajaran untuk jenjang SD ini memang menantang begitu. Nah, jika mulai keisengan atau apa ya, cara bercanda itu sudah mulai masuk pada bahasanya tadi apa ya, panggilan yang bernuansa merendahkan begitu ya, dengan tanpa mereka sadar, itu kira-kira ada gimana ya, mungkin ada kira-kira nih apa yang bisa disampaikan oleh guru agar bisa mengingatkan tanpa marah-marah ya, karena guru kalau marah-marah terus itu pasti capek gitu. Silakan Bu Novita. Iya, terima kasih Bu Sri gitu ya, bahwa ya saya tuh ingat saya pernah jadi WCC Jombang itu punya program yang namanya adalah WCC Go to School. Itu dulu program itu kami tujukan untuk anak-anak SMA awalnya di tahun 2014-15 kami tujukan untuk anak-anak SMA. Yang waktu itu basis data kami karena angka kekerasan apapun, entah itu seksual, entah itu fisik, entah itu psikis, termasuk ekonomi, itu paling banyak di anak SMA. Tapi kemudian itu bergeser, yang semakin ke sini usia anak yang menjadi korban ataupun anak yang menjadi pelaku kekerasan itu semakin kecil. Saya ingat salah satu sekolah setara SD gitu ya. Waktu itu yang menjadi sasaran adalah anak-anak kelas 4, 5, 6. Waktu itu sederhana, saya bikin survei sederhana gitu kan, yang mereka paham, mereka itu menyebut teman mereka baik, itu yang seperti apa di gambaran mereka gitu kan. Ya mulai ada yang memang ya yang saya ya sederhananya suka nolong, kemudian kalau misalnya saya pengen cerita sesuatu dia mendengarkan, tapi ada salah satu jawaban menarik ketika pertanyaan itu saya ubah. Kalau gitu, kalau teman yang tidak baik menurut teman-teman itu yang seperti apa? Nah, waktu itu ada salah satu jawaban yang manggil saya itu kalau pakai nama orang tua saya gitu. Itu dikategorikan sendiri sama si anak. Ini tuh teman yang nggak baik seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan memang gitu kan ya, mengingat ini sebenarnya tidak hanya terjadi di sekolah tapi juga di rumah gitu kan, kerap kali anak itu dipanggilnya pakai nama orang tua gitu. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, karena ini kerja-kerja yang seperti ini itu kan kerja-kerja yang membangun manusia gitu ya, yang artinya tidak sama dengan membangun jalan gitu yang semula tanah 1 bulan 2 bulan sudah bisa diberaspal atau hot mix yang paling bagus. Tapi kalau ini adalah kerja yang memang ya harus dilakukannya kontinu, kemudian ini tidak bisa kita lakukan sendiri gitu ya. Nah,
Sebenarnya kalau di kami itu ada salah satu strategi untuk pendidikan itu berbasis kelompok, mengenalkan terkait kekerasan yang paling sering mereka temui atau paling sering mereka lakukan di sekitar mereka. Nah, memang ini menjadi hal yang saya tuh kadang-kadang kalau diminta bercerita seperti ini tuh kadang-kadang takut juga jadi membebani Bapak Ibu guru gitu, karena saya tahu tanggung jawab di dunia pendidikan tuh nggak hanya ngajar, administrasinya banyak sekali. Jadi kadang-kadang ketika mau menyampaikan pakai strategi ini, aduh ini mah namanya menambah beban gitu, takutnya itu. Tapi sebenarnya mengenalkan Kementerian Pendidikan itu punya juknis, panduan mengenalkan perilaku yang tergolong kekerasan. Itu buku itu ada gitu sebenarnya, dan itu metodenya macam-macam, dan itu bisa dilakukan entah itu oleh guru agama, entah itu oleh guru olahraga, bahkan wali kelas misalnya gitu, melalui mata pelajaran yang diampu gitu kan. Ini artinya ya anak-anak harus tahu dulu gitu kan. Mereka selama ini hanya tahu bahwa dia dipanggil pakai nama orang tua gitu kan, yang pemanggilan ini memanggil pakai nama orang tua itu dilakukan berulang-ulang, sehingga akhirnya menormalisasi, kemudian dia juga akan melakukan itu ke temannya gitu. Artinya saya berpikir bahwa anak-anak memang harus tahu dulu gitu kan. Ya mungkin bisa bisa melalui kalau di kelas-kelas kan biasanya ada entah daftar piket, daftar pelajaran. Nah, mungkin gitu ya, kalau untuk mengenalkan ya, maka hal-hal yang, oh ini kekerasan, ini dilindungin oleh undang-undang, ini tidak boleh kalau kamu melakukan ini, itu bisa disanksi sama negara, itu mereka harus dapat informasi ini. Kalau kita mengharap mereka akan membaca sendiri atau mereka cari tahu sendiri di YouTube, ini adalah hal yang menurut saya mungkin ada, tapi 0, sekian persen orang yang akan mencari informasi ini gitu. Maka ya kita yang orang dewasa gitu, yang ketika mengetahui informasi ini maka membagikannya melalui majalah dindingnya sekolah gitu kan. Atau karena saya juga meskipun baru sebentar gitu ya di tutor pendidikan kesetaraan, saya pernah mengampu bahasa Indonesia, jadi saya mencoba menerangkan terkait konsep kekerasan itu melalui teks-teks yang, jadi kan ada teks eksplanasi, teks eksposisi, saya akan mencari teks yang itu adalah wacana-wacana terkait kekerasan. Sebenarnya meskipun kalau dikorelasikan dengan pelajarannya kan tujuannya untuk berbeda, tapi saya tidak hanya ingin melihat anak-anak memahami konteks teks eksposisi, narasi, eksplanasi, tapi mereka juga membaca isi teks itu. Dia merefleksikan gitu. Ini hal yang kayaknya susah gitu ya, tapi saya melakukan ini ya dalam rangka upaya itu. Misalnya kalau atau kalau misalnya di anak-anak yang masih SD bisa melalui bacaan-bacaan yang lebih sederhana gitu. Artinya kita tidak hanya kontekstual melihat bacaan sesuai di textbook kita, tapi kita bisa mengkombinasikan dengan teks-teks yang kita ambil, yang itu adalah fungsinya untuk pengetahuan mereka. Jadi kita dapat dua sekaligus gitu ya. Satu, mereka memahami secara teori materinya, tapi juga mereka mendapatkan informasi bahwa ini kekerasan gitu. Termasuk ya yang ini nih ada selama ini gitu, kita sama anak yang bayi gitu ya, masih bayi, kita sering cium dong gitu kan, sering ya, niatan kita emang gemes sama seorang bayi, sama balita gitu kan. Nah sebenarnya secara tidak langsung ini mengajarkan pola perilaku kekerasan seksual gitu. Jadi salah satu yang kalau misalnya WCC itu berkesempatan parenting di beberapa desa, ketika misalnya kami sampaikan ke ibu-ibu muda bahwa ketika misalnya mau mencium anaknya sendiri itu ngomong dulu, izin dulu, ini pembiasaan yang mulai dari sedini mungkin. Boleh nggak ibu cium kamu gitu kan. Kemudian nanti kalau sudah besar, sudah mulai di atas 3 tahun sudah diinformasikan, siapapun yang cium kamu, yang peluk kamu, itu harus ngomong dulu. Kalau kamu tidak mau, ya kamu sampaikan tidak mau. Itu ada tahapan-tahapan yang berbeda ketika menyampaikan konsep kekerasan. Nah,
Artinya sebenarnya adalah PR bersama gitu ya untuk menyamakan persepsinya pendidik, anak didik, dan wali murid gitu. Karena takutnya nanti di sekolah informasi ini sudah terpapar, tapi ketika di rumah ini ternyata masih saja orang tua itu masih menganggap itu hal yang normal memanggil anaknya dengan tidak namanya gitu kan. Nah, ini ya sama saja gitu kan, artinya kekerasan itu akan normalisasi kembali. Ya, saya tidak bisa menyampaikan hal yang baik apa gitu, tapi menurut saya ketika informasi yang kita diskusikan pada forum hari ini itu sudah bisa diterima oleh Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu guru bisa mengimplementasikan dengan caranya masing-masing ketika ke sekolah, karena situasi, kondisi, support sistemnya juga berbeda-beda begitu ya. Jadi tidak ada satu cara yang saklek sekalipun, tidak ada sebenarnya. Begitu, Bu. Ya, saya setuju. Jadi izinkan saya nambahi bahwa cara itu tidak boleh kita percaya bahwa cara itu hanya satu ya. Jadi memang kita harus selalu cari cara karena situasi, kondisi, latar belakang kita itu berbeda-beda gitu. Tapi ada beberapa yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Bu Novita. Yang pertama, sebenarnya menanyakan langsung kepada mereka, apalagi untuk anak usia SD kelas 4, itu bisa pada saat kita membuat kesepakatan kelas. Sepertinya begitu. Jadi apa sih yang boleh dilakukan di kelas ini? Nah, gitu. Apa yang tidak? Gitu. Misalnya yang tidak itu kalau biasanya yang umum itu kan datang telat, rame di kelas gitu kan. Mungkin bisa ditambahkan memanggil nama teman dengan sebutan yang nggak sopan atau mungkin dengan nama orang tua dan lain-lain. Itu silahkan anak-anak sendiri yang mengutarakan gitu. Jadi mereka akhirnya punya kesadaran, atau kalau belum bisa langsung mereka mengutarakan, Bapak Ibu guru bisa memandu gitu. Kira-kira apa ya contohnya gitu. Mungkin kalau seperti ini gimana? Kalau yang ini gimana? Termasuk yang mana gitu. Jadi hal-hal semacam itu sebenarnya melatih mereka juga untuk menyadari bahwa itu adalah perilaku yang menyebabkan mereka merasa direndahkan. Artinya itu adalah perilaku kekerasan gitu. Kemudian tadi dari Bu Novita ada juga masuk pada mading-mading sekolah gitu ya, atau poster-poster dan lain-lain, itu juga bisa ditaruh di kelas gitu juga bisa. Terus tadi ada lagi satu lagi tuh dibuat dalam pembelajaran jika kita membutuhkan teks, artinya jika memang pembelajaran itu tentang struktur teks gitu ya, itu bisa kita cari contoh bacaan yang memang temanya adalah perilaku kekerasan gitu. Saya kira bisa membantu Bu Sri Jufri gitu ya. Tetap semangat Bu. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain disilahkan. Oke, ada Ini Bu Alena. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Halo, ya terima kasih atas waktunya. Pembahasan yang cukup menarik, Bu, semuanya. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah di mana ada salah satu murid saya di sini, tapi kelas 5, terutama kelas 5. Nah, di sini mohon maaf, murid saya di sini memiliki istilahnya keterbatasan. Jadi dia lambat belajar, semacam itu. Jadi dia itu melakukan perundungan terhadap temannya dengan menyebut nama ayah atau nama ibunya ke teman-temannya. Kemudian sama temannya kan dibales. Nah, di sini ketika diberi nasihat sama wali kelasnya itu di situ untuk teman-teman yang lain bisa menerima apa yang disampaikan oleh wali kelasnya. Sedangkan untuk yang salah satu anak ini dia tidak merasa kalau apa yang dia lakukan itu sudah menyakiti hati temannya. Nah, sudah beberapa cara dilakukan dengan pendekatan terhadap anaknya, disampaikan bahwa perundungan itu seperti ini, tapi ternyata dia tetap melakukan itu karena pada dasarnya dia tidak menyadari, dia tidak memahami bahwa yang dia lakukan itu adalah suatu kekerasan verbal seperti itu, karena sudah menyebut nama temannya dengan nama orang tuanya. Jadi dia itu memiliki istilahnya berkebutuhan khusus, Bu. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya pengalaman. Jadi
sebenarnya kalau kami menilai anak itu melakukan itu agar dia mendapat perhatian dari temannya. Namun ketika diperhatikan sama temannya, dia malah istilahnya apa ya, ngelunjak gitu. Istilahnya seperti itu. Barangkali ada pengalaman yang sama sehingga kami bisa menerapkan di sekolah kami agar perundungan itu dapat semakin kami hilangkan dari pendidikan di sekolah. Terima Oke. kasih. Terima kasih Bu Alena, bagus sekali pengalamannya. Jadi ada situasi di mana justru yang melakukan adalah siswa atau murid yang memang berkebutuhan khusus gitu ya, sebagai bentuk dari usaha dia mencari perhatian. Tapi sepertinya ada yang perlu diluruskan gitu. Sebelum direspon oleh Bu Novita, saya silakan kepada Bapak Ibu lain yang mungkin ingin berbagi, ingin cerita bahwa Bapak Ibu juga menghadapi situasi yang kurang lebih sama begitu. Kalau nggak ada, oke deh. Bisa langsung direspon oleh Bu Novita, silahkan. Iya, terima kasih. Nah, apa ya, jadi sebenarnya pendidikan itu adalah hak setiap anak di Indonesia tanpa melihat apapun latar belakangnya gitu kan, termasuk misalnya kalau tadi disampaikan ceritanya Bu Alena adalah anak berkebutuhan khusus gitu ya, dianggapnya anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya mereka pun juga tetap memiliki hak terkait pendidikan. Nah, apa namanya, beberapa kasus yang didampingin oleh WCC Jombang, mungkin kasusnya tidak sama persis begitu ya, tapi ada salah satu kasus kekerasan seksual yang dialamin oleh anak yang slow learner. Nah, ini dia akan menjadi marah ataupun dia akan menjadi teriak-teriak ketika ada siapapun orang-orang di sekitarnya itu yang tiba-tiba datangnya itu langsung pegang tangannya, kemudian tiba-tiba duduknya itu mepet ke dia gitu. Sebenarnya temennya nggak ngapa-ngapain gitu, tapi hanya untuk itu aja. Nah, ketika dia kemudian dia menjadi berontak dan beberapa kali akhirnya itu menjadi ke temannya justru dia melakukan kekerasan gitu. Entah itu dia tiba-tiba nyubit atau tiba-tiba dia itu dorong temennya gitu. Nah, sebenarnya ingin saya sampaikan adalah gini, membangun sistem yang inklusi gitu, yang bisa diterima oleh semua pihak gitu kan. Nah, apa ya, konsep memahami, saya tuh mau ngomong disabilitas takutnya nanti nggak masuk kategori disabilitas gitu loh. Jadi karena ada kebutuhan khusus. Nah ini juga tadi gitu kan, kalau di Permendikbud ini kan mensyaratkan salah satunya adalah terkait kebijakan. Nah artinya menginisiasi atau mendorong sekolah gitu misalnya untuk memiliki apa namanya, kebijakan yang mengatur terkait tadi, ketika misalnya saya yakin gini, ketika sekolah itu memang menyiapkan diri menerima anak-anak berkebutuhan khusus, maka salah satu hal yang disediakan adalah juga mengkondisikan anak-anak yang dia tidak punya kebutuhan khusus untuk bisa menerima teman-temannya. Nah, salah satu pendekatan itu adalah pendekatan yang menyeluruh gitu, artinya tidak hanya si anak ini tapi juga teman-teman kelasnya begitu ya. Artinya kalau misalnya kalau kamu dipanggil temanmu pakai, dalam hal ini ketika si anak yang berkebutuhan khusus tadi memanggil temannya pakai nama orang tua, nah ini bagaimana mengajarkan ke teman-temannya untuk tidak merespon gitu. Karena tadi kalau yang saya tangkap adalah kebutuhannya adalah untuk diperhatikan begitu kan. Nah ini juga sekaligus memberikan secara tidak langsung itu memberikan pengertian bahwa
ketika perbuatanmu itu tidak direspon sama temanmu, berarti itu adalah hal yang tidak bagus gitu yang kamu lakukan ke mereka gitu, karena tidak direspon gitu kan. Tapi teman-temannya silahkan merespon ketika anak ini menyampaikan hal-hal baik gitu. Ini jadi yang satu belajar juga bahwa apa namanya, ini hal baik dan tidak. Kemudian yang anak berkebutuhan khusus, ya karena mereka mempunyai kebutuhan khusus, artinya metode yang dilakukan juga memang harus berbeda begitu ya. Nah, kemudian juga kembali gitu ya, pendidikan role model itu ya memang harus ada di sekolah. Nah, dalam hal ini mungkin kalau yang di sekolah-sekolah pada jenjang SD ke bawah ya, role model utamanya adalah Bapak Ibu guru gitu kan, yang menurut saya punya andil yang cukup besar dan memiliki power atau kuasa dalam hal ini adalah power untuk bisa melakukan pengkondisian gitu ya kepada anak didik yang lainnya. Jadi sejauh ini kalau itu yang dilakukan WCC Jombang itu, jadi ketika apa namanya, kami sampaikan ke teman-temannya, kalau misalnya mau mendekatin ini, tanya dulu, boleh nggak aku ke situ gitu. Nah, artinya ini juga secara tidak langsung ngajarin anak yang berkebutuhan khusus, oh berarti dia bertanya ke aku nih, dia boleh main sama aku kalau diajak main sama dia mau enggak, itu sambil mengajarkan secara tidak langsung, karena apa ya, membangun manusia itu emang rumusnya itu enggak jelas, tidak ada yang pasti gitu loh, enggak panjang kali lebar kali tinggi gitu, enggak bisa gitu. Jadi rumusnya bisa berganti-ganti. Gitu kira-kira Bu Nadroh. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga punya cerita, punya basis pengalaman dan pengalaman-pengalaman yang saling kita tukarkan ini yang akan menjadi praktik baik, dan ini akan bisa menginspirasi yang lain. Jadi sangat berharap Bapak Ibu yang lain bisa bercerita juga. Oke, terima kasih Bu Novita. Jadi disampaikan tadi bahwa kira-kira nih ya, pembiasaan untuk meminta izin ya. Jadi kita percaya, jadi kita memberi. Jadi kita meyakini dan membuat anak-anak juga yakin bahwa tubuh mereka adalah milik mereka begitu ya. Dan seharusnya juga mereka menghormati tubuhnya maupun tubuh orang lain. Menganggap bahwa kepemilikan itu harus dihargai, harus dihormati. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu perlu sekali untuk meminta izin sebagai bentuk toleransi, sebagai bentuk penghargaan pada orang lain begitu. Jadi ini agak unik ya kasusnya. Tapi itu tadi saya pun belum pernah menghadapi situasi semacam ini sih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah gitu, boleh loh ikut sharing. Jadi kira-kira Bapak Ibu tahu ini kira-kira harus gimana. Nah, ini ada yang angkat tangan dari Utami Jombang. Apakah Bu Utami ini bertanya? Silakan Bu Utami, masih ada waktu. Silakan Bu Utami, boleh dibuka kamera atau langsung disampaikan. Bu Utami. Oke, mungkin kepencet. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada jam 4.30 gitu ya. Dan jika masih ada beberapa Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin berbagi pengalaman, kami masih memberi kesempatan. Jadi Bu Novita kira-kira gini ya, jenjang SD misalnya, jenjang SD itu yang mereka pahami adalah nalar, artinya cara bernalar mungkin belum sempurna, jadi mereka memahami apa yang mereka lihat, apa yang mereka ingat, apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi kira-kira mungkin sambil menghafal
pakai lagu mungkin, ini boleh disentuh, ini nggak boleh, begitu. Kalau misalnya boleh disentuh pun oleh siapa, begitu kan. Dan misalnya nanti saya menerima gitu ya, permisi, misalnya menerima sentuhan gitu yang sebenarnya itu tanpa mengucapkan permisi atau saya sebenarnya nggak nyaman, itu Bapak Ibu sebenarnya bisa sangat mendorong murid-murid untuk melaporkan gitu. Melaporkan ini tentunya kepada Bapak Ibu guru yang dipercaya. Tapi nggak bisa ya sebenarnya Bapak Ibu itu menuntut untuk dipercaya gitu ya. Kamu harus percaya aku. Kamu kan saya kan guru gitu, harus percaya saya gitu gimana gitu. Gimana itu Bu Nafita? Ada yang lucu. Oke. Saya jadi ingat. Jadi kalau di jenjang usia 8 tahun ke bawah itu ada film kartun yang ini bisa kalau misalnya entah sekolah punya momen apa itu bisa diputar gitu ya sama anak-anak. Ada film Aksa dan juga Geni itu mengajarkan ke anak-anak termasuk modus-modusnya itu apa saja. Misalnya pelaku akan mendekati kamu itu apa. Kalau di film itu salah satunya dikasih makanan. Nah, kalau kasus yang didampingin sama WCC Jombang itu pernah kasusnya korbannya usia 4 tahun, 4 apa 5 tahun ya saya lupa, 4 apa 5 tahun. Kemudian modusnya adalah dia karena pelakunya ini adalah penjual ayam yang warna-warni itu loh, yang kecil, yang merah gitu. Nah, jadi ketika pulang sekolah anak ini memang setiap harinya ngelewatin rumahnya pelaku. Nah, dia emang seneng sama ayam. Nah, itu dibujuk layunya pakai ayam. Nah, kemiripannya dengan film itu adalah gini. Jadi artinya kita itu boleh menerima barang pemberian orang lain, tapi kamu harus mencoba menanyakan juga maksudnya apa ngasih ini gitu. Kemudian ada juga di kasus yang korban usia 3,5 tahun, pelakunya itu 3 orang dan pelakunya juga semuanya usia anak. Pelakunya satu usia SMP, yang satu harusnya SMA tapi dia nggak sekolah, yang satu lagi SMA kelas 3. Itu adalah kekerasan seksualnya itu yang jadi pelaku itu bergantian memasukkan jarinya ke vagina anak usia 3,5 tahun. Waktu itu jadi karena si salah satu pelaku itu punya adik yang yang 2 tahun di atasnya korban. Jadi mereka adiknya pelaku ini sering main sama korban dan itu main di rumahnya gitu ceritanya. Main di rumahnya, kemudian si pelaku dalam hal ini adalah kakaknya si temannya itu manggil, ini tak kasih lihat salah satu kartun, saya lupa kartunya apa, salah satu film kartun di HP-nya dan itu korban dipangku. Nah, ini pada sebagian anak kan mengartikan bahwa sentuhan sayang itu adalah yang ngelus rambut, kemudian tiba-tiba mangku gitu kan. Yang sebenarnya ini ya semuanya itu harus minta izin. Kembali tadi ketika Bu Nadrum bilang bahwa tubuh ini milikmu gitu kan, usiamu berapapun ini adalah milikmu. Semua orang yang ingin pegang itu harus izin. Ya ini pengkondisiannya mulai dari bayi gitu kan. Meskipun bayi tidak merespon, tapi ini menjadi masukan untuk mereka yang dengan jangka waktu yang lama itu akan menguatkan mereka. Nah, ada film Aksa dan juga Geni. Kemudian ada film Komal. Ini kekerasan seksual yang dialamin sama anak usia 8 tahun. Ini juga dengan kartun. Yang saya pastikan film-film ini aman, tidak ada hal-hal yang membahayakan gitu. Karena setiap saya ke TK, ke SD, itu film ini yang saya bawa. Kemudian kalau Bapak Ibu guru di sini ada yang mengajar setara SMP, ada film judulnya Asa. Itu adalah bagaimana pendidikan itu adalah hal yang harus kamu kejar meskipun kamu pernah menjadi korban kekerasan seksual. Itu berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Jogja. Jadi bahasanya juga cukup aman untuk dilihat oleh anak-anak gitu ya. Kemudian kalau anak-anak SMA ada film Mika dan Milo, Mela dan Miko gitu, yang itu adalah ngomongin kekerasan
kekerasan terhadap pacar gitu ya, kekerasan dalam pacaran, jadi bujuk rayu, di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KUHP kita, kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu ada ketika misalnya seseorang memaksa kamu entah itu melakukan hubungan seksual atau minta cium dengan mengatakan kamu cantik, kamu menarik, itu menjadi unsur, itu bujuk rayu, itu modus. Itu ngajarin ke anak-anak. Berarti kalau itu modus, itu adalah tujuannya untuk kejahatan. Kemudian juga, nah selama ini kita untuk ngomongin toleransi, ngomongin inklusi antara laki-laki dan perempuan gitu misalnya. Ini saya tuh case saya sendiri lah ketika saya masih anak-anak gitu kan ya. Kebetulan di yang saudara sepupu yang seliting saya itu yang perempuan cuman saya dan anaknya Bude, yang lainnya sebagian besar itu laki-laki. Nah, ketika hari raya gitu kan, saya masih ingat sekali gitu kan, almarhum Mbah itu mesti bilang, ayo yang perempuan cuci piring, nyapu gitu. Waktu itu karena saya itu ngerasa kok ya perempuannya cuma 2 gitu ya, jadi saya ngerasa kesel, usia anak ya, waktu usia kelas 3 atau kelas 4 SD, saya itu cuma iseng jawab gitu, Mbah, Islam itu ngajarin bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Lah aku sing bersih-bersih, sing beriman berarti mau aku tok ya gitu. Ini sebenarnya tujuan saya adalah untuk menyampaikan ke saudara saya yang laki-laki yang lain gitu, bahwa ya ini tuh yang makan ini tuh kita, ayo yang bersihin ya bareng-bareng gitu, jangan aku aja gitu, dengan bahasa saya waktu itu gitu kan. Tapi ini juga menjadi di kelas biasanya kan ada pembuatan 7K itulah, kebersihan, keamanan dan semuanya. Nah, ini juga menjadi hal yang membuat bisa mencerminkan toleransi apa tidak adalah ketika pada pemilihan. Yang kebersihan itu pasti dominan perempuan, yang keamanan dominan laki-laki. Ini secara jangka panjang adalah bahwa yang bertugas menjaga keamanan tidak hanya laki-laki kok, perempuan juga. Yang punya tanggung jawab kebersihan tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Atau ketika ngomongin kerindangan, ketika misalnya sekolah, misalnya anak-anak OSIS mau bikin event, memposisikan bahwa laki-laki nggak apa-apa kok masuk di si konsumsi gitu kan, tidak ada hubungannya si konsumsi dan perempuan. Ini menjadi hal yang sederhana. Atau pemilihan ketua kelas gitu kan, misalnya ketika milih sekretaris, oh si Ani aja. Ketika memang Ani ini dipilih karena kemampuan dia, misalnya dia anaknya teliti, dia anaknya detil, oke, nggak apa-apa dia jadi sekretaris. Tapi kalau dia dipilih jadi sekretaris karena dia anak perempuan, nah ini nih berarti pola-pola ini yang harus kita perbaiki begitu kan. Misalnya si Agung jadi ketua kelas, nggak apa-apa kalau dia memang punya jiwa kepemimpinan, dia pintar mengorganisir temannya. Tapi kalau dia dipilih karena jenis kelamin laki-laki, nah ini yang harus mulai kita ajarkan ke anak-anak gitu. Jadi begitu banyak sekali cara-cara untuk ngomongin toleransi, mengajarkan bahwa kita tidak boleh memarginalkan seseorang, bagaimana sih memanusiakan teman kita, banyak gitu ketika mau dikupas dari institusi pendidikan. Gitu Bu Nadro. Oke, ya betul. Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu guru perlu memulai gitu ya untuk berperspektif kesetaraan gender gitu. Tidak hanya memandang bahwa hanya karena dia laki-laki maka dia berhak atau layak untuk hal-hal tertentu, dan hanya karena dia perempuan maka dia tidak layak atau tidak berhak untuk hal-hal tertentu. Saya kira itu bisa mulai kita ubah pelan-pelan gitu ya untuk menuju lembaga pendidikan atau ruang kelas yang toleran, yang tidak diskriminasi begitu, yang berperspektif keadilan dan kesetaraan. Saya kira begitu. Nah, sepertinya ini waktunya sudah habis dan kita sudah kurang lebih 11 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Sebelum saya akhiri, karena kebetulan sepertinya teman-teman sudah selesai, tidak ada yang ingin menyampaikan lagi. Tapi sebelum saya tutup nih, Bu Novita boleh menyampaikan apa sih yang kira-kira perlu Bapak Ibu ingat gitu, Bapak Ibu guru ingat sebagai bekal mengikuti materi pada sore hari ini. Monggo. Ya, terima kasih. Karena di sore hari ini kita bahasanya adalah terkait bagaimana menciptakan
dunia pendidikan itu yang aman, yang setara, yang inklusi gitu ya, yang jauh dari 3 dosa besar pendidikan gitu kan. Nah, maka sebagai pendidik gitu ya, yang paling bisa apa ya, yang paling memungkinkan adalah bagaimana kita sendiri itu mulai, misalnya kita sebagai individu, terlepas dari kita pendidik, sederhana di grup WA aja, misal kita bercanda ya mulai sekarang dikurangin bercanda-bercanda. Yang ini adalah untuk secara tidak langsung membuat seseorang merasa malu atau direndahkan. Begitu juga ketika berbicara gitu kan, begitu juga ketika di forum-forum pertemuan gitu kan, tidak merendahkan ketika seseorang itu berpendapat misalnya. Ini hal-hal yang konkret yang saya yakin gitu ya, meskipun ini tidak dapat dilihat secara langsung, tapi anak-anak itu memang membutuhkan role model yang secara langsung gitu kan. Nah, role model ini kan tidak bisa yang saya harus tampil seperti ini di depan murid-murid saya saja, kan tidak. Tapi ini kan yang proses berlatih juga gitu kan. Artinya di setiap ruang kita berdiri, di setiap ruang kita berbicara ya, yang mau kita sampaikan ke anak kita itu harus ada di diri kita gitu kan. Artinya siapapun anak-anak yang akan ketemu kita, ya dia akan melihat kita yang seperti itu, dan ini secara tidak langsung menjadi bagian yang diingat oleh anak gitu. Sehingga dia, oh berarti aku akan seperti Bu ini, aku akan seperti Pak ini gitu ya. Ini memang ekspektasi jangka panjang gitu kan. Kita tidak bisa yang kayak mau beli sayur gitu kan. Ini kita ngerawat benihnya dulu gitu. Itu aja sih, dan saya mau titip gitu kan, ketika ada kejadian kekerasan yang mungkin dialamin oleh anak-anak Bapak Ibu semuanya, ketika mereka menyampaikan, mohon ini tidak dianggap sebagai mereka adu-adu gitu, tapi ini adalah bagian dari anak itu bisa menyampaikan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Dan ini ketika seseorang itu berani menyampaikan apa yang dia alami gitu kan, ini adalah hal yang harus diapresiasi, karena tidak mudah bagi seorang korban itu untuk berbicara. Dan yang terakhir adalah mari menjadi ruang yang aman, tempat yang aman gitu ya pada setiap ruang kita bertemu. Begitu, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga kita punya kesempatan lain untuk belajar lebih dalam lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saya merasa sore ini cukup keren gitu ya. Ada Bu Nafita bersama kita, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini juga mendapatkan bukan pencerahan tapi bekal begitu ya, walaupun itu sedikit, tapi mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu, bisa menjadi alasan Bapak Ibu untuk berubah. Artinya berubah itu kita mulai dari diri sendiri, apa yang ingin anak kita punya, apa yang ingin anak kita bisa, itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Saya kira itu. Saya terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah hadir pada sesi kelas kolaborasi PTPN Jombang sebagai rangkaian Temu Pendidik Nusantara ke-10 Kabupaten Jombang. Saya sebelum pamit, mohon maaf sekali lagi, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensi pada kolom chat. Saya kembalikan kepada Bu Ayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa pemaparan dari Bu Novita dan juga dari Bu Nadroh ya. Bapak Ibu guru, semangat ya sore ini. Masih dong. Ya. Sebelum saya akhiri, ini kesimpulan yang dari saya dengar dari Bu Novita dan Bu Nadroh tadi, bahwa jadi kekerasan itu yang dulunya itu adalah fisik saja, ternyata sekarang kekerasan dari salah satunya dari gambar itu pun juga sudah disebut sebagai kekerasan. Jadi kita sebagai pendidik dan orang tua harus benar-benar sadar dan lebih peduli terhadap anak didik kita, dan untuk penanganannya apabila terjadi di sekolah, maka kita sesuaikan dengan kondisi kita yang ada di sekolah.
Nah, Bapak Ibu, boleh ya kita buka untuk kameranya. Kita akan berfoto bersama dulu. Yang moto Bu Tia kayaknya ya Bu. Ya, boleh Bu. Monggo Bu Tia. Silakan Bapak Ibu. Silakan dibuka kameranya. Bu Tia ngitung. Sudah Bu Tia? Oke, setelah dibuka kameranya, sekarang kita buka dulu untuk suaranya, biar semuanya bisa, karena saya punya pantun nih Bapak Ibu. Boleh ya nanti bilang cakepnya ya, biar seru. Aspal panas, aspal curah. Lebih panas, lebih panas dari kompor. Cakep. Kader pelindung di setiap daerah. Cakep. Janganlah takut untuk melapor. Ya, kita akan selalu didampingi sama Bu Novita ya, Bu Novita ya. Nah, satu kali lagi ada pantun juga. Di pohon durian burung sisik. Sekian dan terima kasih. Salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri ya. Saya tutup ya.